Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, angka stunting anak di Pak-Pak Barat tinggi. Jelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, Gereja Katolik di Medan perketat keamanan. 300 petugas kereta api di Medan divaksin. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, toko perabot rumah tangga di Jalan M. Yamin, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan pemilik toko tewas karena terjebak di dalam kamar dan menghirup asap kebakaran. Seluruh isi rumah dan toko perabot rumah tangga di Jalan M. Yamin, Medan, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Kepulan asap hitam keluar dari bangunan berlantai 2 ini. Petugas pemadam kebakaran Pemko Medan turun ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar. Dalam waktu 2 jam, 8 unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan si jago merah. Saat kebakaran, pemilik toko terjebak di lantai dasar toko. Pemilik toko bernama Hasan ditemukan tewas di dalam kamar akibat menghirup asap. Saksi mata Emma mengatakan, kebakaran terjadi saat istri korban keluar membeli sarapan. Istri korban sempat memanggil korban agar segera keluar dari rumah. Namun naas, korban tidak keluar dan ditemukan tewas di dalam kamar. Beruntung mertua korban berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tidak ada sarapan. Udah totalnya kongsi lah katanya. Pulang dari sarapan udah ada api. Udah ada api gitu. Jadi lagi tidur. Iya, lagi tidur suaminya. Konslet ya. Mamanya lompat. Lompat. Siapa? Mamanya. Mamanya lompat dari situ, dari tembok itu lompat ke samping. Sementara itu, menurut Kadis Kebakaran Kota Medan, Albon Sidahuruk, korban ditemukan tewas di kamarnya diduga karena menghirup asap kebakaran. Hari ini kejadian kebakaran di Jalan Serdang, Lenda Sujono. Objeknya ruko tempat jualan perabot. Ya, perabot. Dari informasi yang tinggal di rumah hanya 2 orang suami istri dan kita berduka 1 orang meninggal dan informasi dari petugas kita di dalam bahwa meninggal kemungkinan besar karena asap, menghirup asap. Jadi bukan karena kebakaran, tapi karena asap. Korban ditemukan di mana, Pak? Korban diterima dilihat di kamar sebelah tangga, lantai 2, tangga ke lantai 2. Saat ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi Medan dan hingga kini kepolisian masih melakukan penyidikan penyebab kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, angka stunting anak di Kabupaten Pak-Pak Barat mencapai lebih kurang 17%. Tingginya angka stunting pada anak diakibatkan kurangnya mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan mendapatkan makanan tambahan. Beginilah situasi dan kondisi anak di Kabupaten Pak-Pak Barat. Diperkirakan total balita saat ini ada 4.296 balita, 717 diantaranya mengalami stunting. Adapun penyebab balita stunting adalah kurangnya mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan mendapatkan makanan tambahan. Menurut Kabid Yankesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pak-Pak Barat, Friska Imelda Bakara mengatakan, dalam mengatasi stunting, Dinas Kesehatan selalu memberi makanan tambahan atau asupan gizi terhadap balita penderita stunting di Kabupaten Pak-Pak Barat melalui posyandu yang dilakukan setiap puskesmas di Kabupaten Pak-Pak Barat. Untuk data kita bulan penimbangan Agustus 2020 ada 16,69% dari total balita 4.296. Jadi yang stunting itu 717 orang. Gitu ya, tersebar dari seluruh desa. Upaya yang dilakukan yaitu seperti ada kita penyuluhan di posyandu melalui kader, melalui petugas kita di puskesmas maupun di bidan desa. Itu penyuluhannya seperti tentang pemberian makanan tambahan, pemberian ASI eksklusif,
gitu. Jadi asupan-asupan bagaimana meningkatkan status gizi pada ibu hamil di masa 1000 HPK itu yang kita lakukan ke ibu biar tidak menghasilkan balita stunting. Penyebab stunting itu banyak faktor, tapi utamanya yaitu kurangnya asupan gizi pada ibu hamil, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang sering kita dengar itu 1000 HPK. Jadi itu terjadi sudah lama, namanya kronis. Jadi utamanya itu penyebabnya kurangnya asupan gizi secara kronis, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan pada ibu hamil mulai dari kandungan 0 bulan sampai umur anak 2 tahun. Gitu. Untuk mengatasi stunting di Kabupaten Pak-Pak Barat menurun di setiap tahunnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pak-Pak Barat diharapkan lebih dapat memperhatikan warga yang mengalami kekurangan gizi. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, KPU Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi bersama stakeholder pasca putusan MK terkait pemungutan suara ulang Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu di 16 TPS. Pemungutan suara ulang yang akan dilakukan oleh KPU Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada 22 Maret lalu. Dalam amar putusan MK, mewajibkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 16 TPS pada pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan di Aula Grand Suma, Blok Songo, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. KPU Labuhan Batu Selatan Effendi Pasaribu menjelaskan, koordinasi dan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut putusan MK adanya PSU yang tersebar di 3 desa di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, KPU Labuhan Batu Selatan selanjutnya akan melakukan perekrutan petugas PPK dan KPPS yang baru, serta mempersiapkan logistik yang akan digunakan saat pelaksanaan PSU. KPU Labuhan Batu Selatan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, sekalian kita melakukan sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 16 TPS se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk saat ini KPU Labuhan Batu Selatan baru saja merampungkan tahapan program dan jadwal, yaitu memastikan bahwa 30 hari sesuai dengan amanah Mahkamah Konstitusi tersebut sudah kami aplikasikan dalam surat keputusan. Kemudian hari ini juga secara resmi kami akan mulai proses rekrutmen badan ad hoc. Seperti amar putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa kami harus bentuk PPK dan KPPS yang baru. Hari ini tahapan itu kami mulai dengan membuat pengumuman dan tahapan-tahapan selanjutnya. SU seperti yang kami sudah putuskan kita lakukan, yaitu pada tanggal 24 April tahun 2021. Sesuai ketentuan, pemungutan suara ulang telah ditetapkan pelaksanaannya pada 24 April mendatang. Adapun pelaksanaan PSU berlangsung di TPS 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, dan TPS 18 Desa Torganda, serta TPS 05 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, TPS 01, 03, 05, dan TPS 06 Desa Tanjung Balai Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, Gereja Katolik di Kota Medan, Sumatera Utara memperketat pengamanan dan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan guna mengurangi penambahan jumlah kasus penyebaran COVID-19 serta menghindari adanya aksi teror bom di lingkungan gereja. Sejumlah gereja Katolik di Kota Medan, Sumatera Utara membatasi kunjungan jemaat yang akan mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung dan Paskah yang akan dilakukan secara tatap muka pada pekan ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di dalam lingkungan gereja. Keuskupan Agung Medan telah membagi pembatasan kuota umat yang datang ke gereja sebanyak 50%, di mana para pastor yang mengikuti hanya 150 orang dari total sekitar 250 orang. Dengan syarat harus sudah divaksinasi 2 tahap, bagi warga berumur di atas 60 tahun tidak diizinkan mengikuti ibadah. Sementara itu malam Paskah juga diadakan tanpa peralatan lilin umat.
Penyederhanaan tata ibadah ini untuk menghormati protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah, tetapi tidak menghilangkan makna sesungguhnya. Selain itu, mengingat terjadinya bom bunuh diri di kota Makassar beberapa waktu lalu, pihak Keuskupan Agung Medan mempercayai pengamanan kepada pemerintah dan kepolisian guna mengantisipasi orang yang mencurigakan. Maka semua umat dibatasi hadir dan itu sudah dibagi-bagi. Jadi gereja itu tidak boleh lebih dari 50%. Dan itu sudah dibagi-bagi menurut lingkungan-lingkungan berganti-ganti. Jadi bisa jadi orang tidak setiap hari minggu ke gereja. Anak-anak tidak diizinkan, lansia 60 ke atas tidak diizinkan. Dan di dalam gereja lagu menjaga jarak. Ya, menjaga jarak, jangan bersentuhan satu sama lain. Tidak ada hubungan kami percayakan kepada pihak keamanan negara kita. Tentu ada lokal tapi tidak punya senjata kan. Jadi ini hanya lokal dan sudah melapor kepada kepolisian setempat. Pihak Keuskupan mengimbau masyarakat untuk mengikuti ibadah secara virtual. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca penyerangan oleh terduga teroris di Mabes Polri, Polres Sanakaru memperketat pengamanan di pintu masuk. Personil dengan senjata laras panjang dan rompi anti peluru pun disiagakan di pintu masuk, serta pengunjung mendapat pemeriksaan yang ketat oleh petugas. Beberapa jam pasca penyerangan yang dilakukan oleh kelompok terduga teroris di markas besar Polri, Polres Sanakaru langsung melakukan perketatan pada pintu masuk guna mengantisipasi serangan terduga teroris lainnya. Seluruh personel diminta untuk lebih waspada dalam penjagaan dan pengamanan Polres Sanakaru. Personil dengan senjata laras panjang lengkap dengan rompi anti peluru pun disiagakan di setiap sudut dan pintu masuk Polres Sanakaru. Bagi pengunjung yang akan memasuki Polres Sanakaru juga mendapat pemeriksaan ketat guna mencegah terjadinya penyerangan seperti yang terjadi di Mabes Polri. Menurut Kapolres Sanakaru, pasca insiden penyerangan oleh terduga teroris, keamanan diperketat dengan menempatkan akses masuk satu pintu. Satu peleton personil disiagakan untuk pengendalian masyarakat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Peningkatan pengamanan juga diberlakukan di seluruh jajaran polsek yang berada di bawah Polres Sanakaru. Kami himbau tetap tenang dan waspada. Intinya kita sama-sama mari memperhatikan situasi. Mungkin ada hal-hal yang mencurigakan, silahkan laporkan kepada Polri. Dan kami bersama dengan TNI siap untuk mengamankan. Artinya kayak kita menjamin keamanan masyarakat Kabupaten Sanakaru. Polres Sanakaru mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat juga diminta bekerja sama dengan petugas jika mengetahui sesuatu yang mencurigakan berhubungan dengan para terduga teroris. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 300 pegawai PT Kereta Api Indonesia di Divre 1 Sumatera Utara menjalani vaksinasi COVID-19 di Medan pada Kamis siang. Vaksinasi tersebut dilakukan guna mencegah penularan COVID-19. PT Kereta Api Indonesia di Divre 1 Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan vaksinasi terhadap kurang lebih 300 pegawai di Medan. Pegawai yang divaksinasi tersebut mulai dari level manajemen, masinis, tiketing, polisi khusus, hingga pelaksana di bidang operasional dan frontliner yang berdinas di lapangan. Manajemen PT KAI menyebutkan, vaksinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara internal. Khusus di Divre 1 Sumatera Utara sendiri ada sekitar 1.500 pegawai dan seluruhnya akan divaksinasi. Untuk mencapai target tersebut, pihak PT KAI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar pegawai yang belum divaksin akan mendapat giliran bersama para pelayan publik lainnya seperti TNI dan Polri. Hari ini, alhamdulillah kita bisa di stasiun Medan, untuk frontliner kita dan manajemen bisa 300 orang hari ini. Berarti totalnya 579 Pak untuk hari ini? Saat ini ya, totalnya sudah 579. Target kita Pak berapa Pak? Target kita sekitar 1.500 orang pegawai dan anak perusahaan. Jadi semua yang menjadi tugas frontliner yang langsung pelayanan ke penumpang. Kapan itu bisa ditargetkan selesai Pak? Tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah juga memberi harapan, nanti kita disatukan juga dengan pelayanan publik dan TNI Polri. Nanti mudah-mudahan kita bisa disatukan
di tempat lain, dan kalau memang masih ada kesempatan kita nanti di stasiun Medan diberikan lagi. Sebelumnya 279 pegawai KAI di sejumlah daerah di Sumatera Utara telah menjalani vaksinasi tahap pertama. Daerah yang menjalani prioritas merupakan daerah dengan penumpang cukup banyak. Dalam vaksinasi ini, KAI berharap dapat memberikan pelayanan yang aman dan sehat kepada masyarakat yang menggunakan jasa transportasi kereta api. Daniel Pekwali melaporkan untuk Everina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Usai putusan sengketa hasil Pilkada 2020 oleh Mahkamah Konstitusi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik 3 penjabat Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Samosir. Pelantikan yang dilakukan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi untuk mengisi kekosongan jabatan sehingga pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Pengisian jabatan dilakukan sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri. Pelantikan 3 pejabat bupati dilaksanakan pada Rabu siang kemarin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara. Ketiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Samosir. Para penjabat bupati yang dilantik yakni Mulyadi Simatupang sebagai PJ Bupati Labuhan Batu, Alfi Syahriza sebagai PJ Bupati Labuhan Batu Selatan, dan Haryanto Butar-Butar sebagai PJ Bupati Samosir. Dalam keterangannya, Gubernur Sumatera Utara memaparkan pelantikan ini dilakukan berdasarkan adanya kasus sengketa Pilkada 2020 yang terjadi pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, dan Samosir yang telah melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta dan diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Harusnya demokrasi ini kan bagus, rakyat memilih pimpinannya. Nah inilah diulang nih karena ada yang tidak benar. Tidak benar, akhirnya ada selang waktu, kecuali Samosir. Ya. Tetapi pada saat itu MK menyatakan termasuk Samosir, sehingga sudah terlanjur diajukan sampai ke Menteri Dalam Negeri. Sehingga keluarlah PJ ketiga provinsi, ketiga kabupaten tadi. Nah, untuk dalam jangka waktu yang ada, ini supaya tidak putus kepemimpinan, inilah PJ. Yang kedua, dalam rangka demokrasi ulang, ini dia harus memfasilitasi yang benar dan tidak lagi terulang seperti kemarin-kemarin termasuk melakukan money politik yang dianggapnya dan akhirnya dianulir. Inilah dia. Edi Rahmayadi berharap dengan dilantiknya penjabat Bupati Pelayanan Administrasi Pemerintah di kabupaten yang melaksanakan PSU tetap berjalan optimal. Edi meminta pelaksanaan PSU dilakukan secara tertib dengan protokol kesehatan dan tanpa ada kecurangan serta politik uang. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kabupaten Samosir belum memiliki bupati definitif. Meskipun hasil Pilkada Serentak 2020 sudah ditetapkan KPU Samosir. Sedangkan untuk Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 9 TPS di Labuhan Batu dan di 16 TPS di Labuhan Batu Selatan yang akan dilaksanakan pada 24 April mendatang. Daniel Pekwali melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan ADPMET menggelar rapat kerja di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Medan, pihaknya membahas tentang penyusunan peta potensi migas di daerah-daerah di wilayah Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam rapat kerja yang berlangsung di Medan berkapasitas sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan untuk membahas segala potensi daerah yang memungkinkan adanya sumber migas sehingga dapat menguatkan sektor ekonomi. Kunjungan Ridwan Kamil disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Kota Medan pada Rabu siang kemarin. Dalam agenda pembahasan ADPMET, tidak hanya membahas potensi migas di Provinsi Sumut, tetapi juga membahas potensi yang ada di kawasan Provinsi Aceh. Rapat kerja berlangsung secara tertutup. Tidak hanya Ridwan Kamil, rapat juga dihadiri Gubernur Aceh Nova Iriansyah,
Dalam pemaparannya, Ridwan Kamil menjelaskan ADP MET saat ini tengah menyusun konsep untuk mengelola ladang minyak Pertamina yang memiliki volume produksi skala kecil untuk dikelola pemerintah daerah. Hal ini dianggap sebagai upaya perjuangan ADP MET untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, ADP MET juga fokus pada pengembangan energi terbarukan berbasis sampah, kotoran hewan, dan tumbuhan. Ridwan optimis Indonesia mampu mengelola potensi tersebut dan selama ini sudah sangat terlambat dalam pengelolaan di bidang energi terbarukan. Saya ini terpilih sebagai Ketua Umum daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan di bulan Desember. Kemudian daerah-daerah penghasil migas di Sumatera bersepakat ingin berkumpul di Medan di hari ini untuk 3 urusan. Satu, menyuarakan perjuangan keadilan, ya, karena banyak daerah-daerah merasa penghasil energi tapi pendapatan ke daerahnya belum maksimal, terlalu banyak prosedur dan lain-lain. Kedua, SDM di daerah lagi kita tingkatkan agar bisa bersaing di level global. Yang ketiganya, persiapan energi terbarukan. Indonesia udah telat sekali, Denmark udah 100%, kita baru 4%. Ya. Nah, 3 itulah yang menjadi agenda di Sumatera Utara. Misi lain yang hendak dicapai ADP MET saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia, sehingga masyarakat di kawasan migas dapat berperan aktif untuk sektor pengembangan dan SDM kompetitif, dan mampu mengelola kekayaan sumber energi yang dimiliki daerahnya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.